Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Deborah Panjaitan dari Prodi D3 Teknologi Komputer Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL dalam mata kuliah pengembangan basis data. Adapun deskripsi proyek ini adalah proyek basis data yang akan dibangun merupakan proyek akhir mata kuliah PBD, di mana data diagramnya berasal dari proyek akhir 1 tahun 2023, yaitu tentang website pertanian Tobatani. Data ERD dari proyek akhir 1 tersebut akan dijadikan arahan dalam menyelesaikan proyek basis data ini. Proyek ini bertujuan agar setiap mahasiswa lebih memahami materi pengembangan basis data selama 1 semester terakhir. Nah, case yang terdapat dalam data sistem Tobatani ini antara lain yang pertama, admin mengelola banyak informasi kategori tanaman dan banyak pengguna dapat melihatnya. Admin di sini bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbarui informasi terkait kategori tanaman, seperti nama tanaman, deskripsi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah admin mengelola banyak informasi kategori pupuk dan banyak pengguna dapat melihatnya. Di sini, admin bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbaharui informasi terkait kategori pupuk, seperti jenis pupuk, komposisi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah admin mengelola banyak informasi, produksi, dan banyak pengguna dapat melihatnya. Beginilah gambaran air diagram dalam perancangan basis data yang akan dibuat. Pada air diagram ini terdapat 5 tabel, yaitu antara lain ada pengguna, admin, kategori tanaman, kategori pupuk, dan kategori produksi. Ketiga kategori yang di tengah ini adalah kategori tanaman, pupuk, dan produksi ini merupakan konten yang terdapat atau merupakan informasi yang terdapat dalam website Tobatani. Nah, relasinya di sini, pengguna dapat mencari banyak pengguna dapat mencari banyak kategori tanaman. Banyak pengguna dapat mencari banyak kategori pupuk. Banyak pengguna dapat mencari banyak kategori produksi. Di sini juga dari kategori tanaman dapat menggunakan banyak kategori pupuk. Relasinya di sini adalah many. Dan admin ke ketiga konten ini atau ketiga informasi ini atau entity ini, relasinya itu adalah kardinalitasnya itu one to many, dan relasinya itu adalah mengelola. Jadi terdapat 4 relasi yang memiliki relasi many to many yang nantinya akan membentuk tabel baru. Begini hasil translasi dari air diagram atau dari konseptual. Setelah dibentuk menjadi logikalnya, terdapat penambahan 4 tabel baru dari relasi antara tabel yang memiliki relasi many to many atau kardinalitas many to many. Jadi di sini terdapat penambahan 4 tabel, yaitu kategori tanaman pengguna dari pengguna dan kategori tanaman. Ada kategori pengguna dari pengguna dan kategori pupuk. Ada juga kategori produksi pengguna dari pengguna dan kategori produksi. Di sini juga ada penambahan tabel karena relasi dari kategori tanaman ke tabel kategori pupuk memiliki relasi many to many atau relasi many to many. Jadi karena admin itu memiliki kardinalitas one, jadi dia itu tidak akan membentuk tabel baru. Namun ID dari admin ini akan berpindah ke setiap tabel yang dihubungkannya. Jadi beginilah hasil translasi dari konseptual. Hasil translasinya membentuk atau membuat 4 tabel baru yang menghasilkan jadi secara keseluruhan tabelnya itu ada 9. Yang berikutnya adalah validasi terhadap rancangan dengan konsep normalisasi. Bentuk normal pertama, setiap tabel itu sudah memiliki kunci utama, yaitu ID pupuk dan dari kategori pupuk dan ID tanaman untuk kategori tanaman. Jadi setiap kolom dalam tabel berisi nilai tunggal, yang berarti mereka tidak lagi dapat dibagi. Jadi setiap nilai dalam atribut tersebut mewakili informasi tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi sehingga tabel-tabel yang sudah ditranslasi itu sudah memenuhi bentuk normal yang pertama. Bentuk normal yang kedua, tabel kategori tanaman sudah memiliki kunci utama komposit atau ID tanaman dan ID pupuk. Nah, dan ini sudah tergantung pada kunci utama lengkap. Jadi setiap catatan dalam tabel mewakili hubungan antara tanaman dan pupuk. Ini sudah memenuhi persyaratan 2NF.
Untuk yang bentuk ketiga, tabel kategori tanaman tadi sudah tidak berisi dependensi transisif, yaitu semua kolom dalam tabel secara fungsional bergantung pada kunci utama, yaitu ID tanaman dan ID pupuk. Dan tidak ada kolom non-kunci lainnya yang bergantung pada non-kunci yang lainnya. Jadi tabel-tabel yang sudah ditranslasi sudah memenuhi ketiga bentuk normal ini. Yang berikutnya adalah pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Di sini terdapat 9 tabel dari hasil transaksi tersebut. Jadi semuanya di-create tabelnya itu ada admin, ada pengguna, ada kategori pupuk, kategori tanaman, dan ini hasil dari relasi many to many-nya aja, sehingga membentuk tabel-tabel baru tadi. Enforcing atau menerapkan data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah dipelajari. Jadi pada tabel kita ambil contohnya dari tabel pengguna. Tabel pengguna di sini sudah menerapkan data integritas, di mana pada atribut ini sudah memiliki ID pengguna, yang di mana ini ID penggunanya itu adalah primary key. Jadi di sini di sampingnya dibawa kunci auto increment, di mana untuk auto increment ini adalah berfungsi sebagai agar ID-nya itu ID dari setiap pengguna itu tidak duplikat. Jadi akan otomatis diinputkan sebagai kunci utama atau primary key. Contoh yang kedua itu penerapan data integritas pada tabel kategori tanaman. Kategori tanaman di sini membuat ada ID pupuk atau kunci dari tabel lain yaitu dari kategori pupuk berpindah ke kategori tanaman. Jadi ID pupuk di sini dibuat jelas, dia itu sebagai foreign key yang reference atau bersumber dari tabel kategori pupuk, sehingga pada kategori tanaman ini sudah menerapkan data integrity. Contoh yang lainnya adalah juga seperti kategori produksi sudah menggunakan foreign key dan reference, yaitu jelas ID adminnya itu atau kunci foreign key-nya itu dari mana? Dari tabel admin. Yang berikutnya adalah pengisian data dummy pada database. Jadi kita menginsert ke setiap saya membuat di sini menginsert data untuk tabel yang hanya saya perlukan untuk query-query yang akan saya jalankan nanti. Jadi setiap tabel di sini tidak saya insert data, hanya sebagian saja, yaitu ada 3 kategori pupuk yang memiliki atribut ID pupuk, nama pupuk, dan jenis pupuk. Nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Yang kedua itu ada kategori tanaman yang memiliki atribut ID tanaman, nama tanaman, dan jenis tanaman, serta ID pupuk yang berpindah dari tabel lain. Yang berikutnya adalah kategori tanaman, kategori pupuk. Di sini ada data ID tanaman dan ID pupuk. Query untuk menampilkan data dari tabel. Jadi ini ada 10 contoh untuk query untuk menampilkan data dari tabel. Ini adalah query sederhana yang tidak menerapkan inner join atau subquery. Di sini masih sangat sederhana. Jadi misalkan contoh yang pertama itu select nama tanaman. Di sini artinya adalah untuk menampilkan nama tanaman dari tabel kategori tanaman yang mana ID tanamannya itu berada pada antara 32 dan 46. Jadi yang tampil di sini hanya nama tanaman yang ID tanamannya itu adalah 32 dan 46. Antara 32 dan 46. Contoh penggunaan query lainnya adalah tampilkan ID tanaman, nama tanaman dari kategori tanaman. Order by di sini adalah untuk mengurutkan sesuai nama tanaman berdasarkan ascending. Ascending itu adalah diurutkan dari nama tanaman yang hurufnya paling awal, yaitu A, sampai ke yang terbesar atau terakhir. Jadi di sini diurutkan nama tanamannya dari mulai A hingga S. Jadi contoh yang lainnya adalah tampilkan ID tanaman, nama tanaman, jenis tanaman. Di sini akan menampilkan tiga kolom dari tabel kategori tanaman, di mana jenis tanamannya itu adalah buah dan sayur. Jadi yang tampil di sini hanya tanaman yang berjenis buah dan sayur. Begitulah beberapa contoh dari query sederhana. Untuk query menampilkan data dari beberapa tabel yang mencakup inner join atau left right join adalah sebagai berikut. Di sini ada inner join. Ini adalah query untuk menampilkan nama pupuk. Nama pupuk di sini itu berasal dari tabel kategori pupuk. Kategori pupuk di sini diinisialkan atau dialiaskan sebagai KP.
KP di sini akan dibuat sebelum nama pupuk atau sebelum nama kolom yang akan ditampilkan. Jadi ini adalah KP, nama pupuk ini berasal dari kategori pupuk, dan nama tanaman ini berasal dari KT. KT yang mana di sini adalah tabel kategori tanaman. Energen di sini adalah menggabungkan kategori pupuk digabungkan dengan kategori tanaman pada ID berdasarkan ID pupuk. ID pupuk pada kategori pupuk dan ID pupuk pada kategori tanaman itu adalah sama. Jadi di mana ID pupuknya itu adalah 4. Jadi yang tampil di sini hanya tanaman yang memiliki ID pupuk 4. Contoh yang lainnya adalah untuk menampilkan jenis pupuk dan jumlah tanaman di sini ada count. Count di sini adalah menghitung semua dari tabel kategori pupuk, yang mana jenis pupuk itu akan ditampilkan dan menghitung semua ID tanaman dari kategori pupuk yang dialiaskan sebagai jumlah tanaman. Jadi di sini left join di sini adalah untuk menampilkan tabel bagian kiri atau dari kategori pupuk walaupun meskipun tidak memenuhi kondisi yang ada di sini. Jadi di sini adalah kimia dan organik. Jadi kebetulan di sini adalah jenis pupuknya itu adalah kimia dan organik, sehingga sudah memenuhi kondisi dan mereka otomatis tampil. Jadi seandainya di sini itu ada jenis pupuk lainnya tapi tidak memenuhi kondisi ini, akan tetap ditampilkan meskipun tidak memenuhi kondisi. Itulah gunanya join di sini. Itulah beberapa contoh untuk inner atau join. Contoh berikutnya adalah untuk penggunaan subquery. Subquery di sini adalah artinya query dalam query. Jadi kita udah menampilkan dari satu tabel, kita tampilkan lagi dari tabel yang lain, tapi tidak menggunakan inner join lagi, melainkan menggunakan subquery, yang mana select dalam select atau query dalam query. Di sini contohnya adalah menghitung semua dari kategori tanaman yang dialiaskan sebagai jumlah tanaman pengguna pupuk kimia. Jadi di sini ditampilkan di mana ID pupuknya dalam kategori pupuk adalah jenis pupuknya itu adalah kimia. Jadi di sini akan menghitung semua jenis pupuk kimia. Jadi yang tampil adalah hanya hitungannya saja. Contoh yang berikutnya adalah untuk menampilkan pupuk dan jenisnya yang digunakan oleh jenis tanaman rempah. Di sini menampilkan ID pupuk yang dialiaskan sebagai ID pupuk tanpa underscore. Jadi di sini kita bisa mengaliaskan nama lain dari kolom-kolom yang sudah ada pada database. Jadi untuk mengaliaskan itu kita pakai tanda kutip untuk yang tidak menggunakan underscore. Jadi kalau misalkan ini ada underscore, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Dan menampilkan nama pupuk yang dialiaskan sebagai nama pupuk, jenis pupuk yang dialiaskan sebagai jenis pupuk dari kategori pupuk. Nah, kita tengok di sini adalah kita lihat di sini adalah jenis pupuk, padahal jenis pupuk. Jadi yang tampil di sini adalah semua ID pupuk, nama pupuk, jenis pupuk, yang mana jenis tanamannya itu adalah rempah. Jadi yang tampil di sini adalah tanaman yang berjenis rempah, nama pupuk dan jenis pupuk yang digunakan oleh jenis tanaman rempah. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk menampilkan jumlah tanaman berjenis buah menggunakan pupuk organik. Di sini akan menghitung semua dari kategori tanaman yang mana dialiaskan sebagai jumlah tanaman berjenis buah pengguna pupuk organik dari kategori tanaman, di mana ID pupuk dari kategori pupuk, di mana juga kondisi jenis pupuknya itu adalah organik dan jenis tanamannya adalah buah. Jadi yang dihitung di sini adalah jenis pupuk organik dan jenis tanaman buah. Berarti yang tampil di sini adalah hitungan dari jenis tanaman buah yang menggunakan pupuk organik. Jadi jumlahnya adalah 6. Sekian yang dapat saya paparkan dari hasil proyek yang sudah saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.